Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan lanjutkan materi dengan topik materi adalah relasi dan fungsi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu relasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk penyajian relasi. Anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Jadi relasi itu adalah aturan atau hubungan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Sekarang coba perhatikan bagan silsilah keluarga pada gambar 3.1. Dari gambar ini kita bisa menentukan banyak hubungan atau banyak relasi. Relasi yang kita dapatkan dari silsilah keluarga pada gambar 31, yang pertama adalah ayah dari. Jadi di sini ada ayah, kemudian pasti ada juga anak. Kemudian ibu dari. Di sini ada himpunan ibu, kemudian ada himpunan anak. Kemudian anak dari. Jadi ada himpunan anak, kemudian ada himpunan orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah cucu dari, saudara dari, suami dari, istri dari. Jadi banyak relasi yang terjadi dari bagan silsilah keluarga pada gambar 3.1. Selanjutnya, kita bisa menentukan bahwa relasi itu adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi kalau kita membentuk relasi pasti ada dua himpunan atau lebih. Jika relasi ayah dari, berarti himpunan A-nya itu adalah ayah, di mana pada gambar ini yang bertindak sebagai ayah adalah Maduri. Jadi himpunan A-nya adalah Maduri. Jadi menyatakan himpunan A itu seperti A sama dengan, kemudian kurung kurawal, kemudian anggota himpunannya. Kemudian himpunan B, karena dikatakan bahwa ayah dari berarti himpunan A-nya adalah ayah, kemudian himpunan B-nya pastinya adalah anak. Pada silsilah ini merupakan anak adalah Sulastri, kemudian Idris, kemudian Halim dan Thohir. Jadi himpunan B-nya adalah Sulastri, Idris, Halim dan Thohir. Selanjutnya ada masalah yang terdapat di buku paket kalian, yaitu masalah 3.1. Di sini ada sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu anak. Jadi ini satu kursi ini ditempati oleh dua anak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dengan demikian ada keterkaitan antara kursi yang ditempati dengan siswanya. Nah, sekarang untuk masalah ini kita bisa membuat relasi di mana himpunan A-nya adalah kursi. Kemudian himpunan B-nya adalah siswa. Jadi relasi yang terbentuk adalah kursi dari. Jadi kalau dibalik, relasinya lain lagi. Nah, kira-kira apa relasinya kalau dari B ke A? Karena kalau A ke B adalah kursi dari. Jadi kalau B ke A, kira-kira apa? Silahkan pikirkan sendiri. Selanjutnya, kita lihat masalah 3.2. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya Ahmad, Rahmat, Herman, dan Saini pergi ke rumah makan Pak Ashari.
Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak, dan sate. Jadi dari masalah ini, di sini ada dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan menu. Kemudian himpunan yang kedua atau himpunan B-nya adalah teman Abdur. Berarti kita bisa membuat hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dengan relasi kesukaan dari. Jadi kita bisa buat relasinya adalah kesukaan dari. Bisa juga nanti kita buat relasi yang lain. Mungkin di antara kesukaan ini mungkin tidak semua dipesan. Mungkin satu saja yang dipesan. Jadi kita bisa menuliskan relasinya lagi pesanan dari. Jadi ada menunya, kemudian ada pesanannya. Jadi relasi yang kedua bisa dibuat dari masalah 3.2 adalah pesanan dari. Selanjutnya kita bisa lihat yang mana relasi dan bukan relasi. Perhatikan contoh di atas. Misalkan titik A 1, 2, 3, dan 4. Titik B-nya adalah A, B, dan C. Ini contoh relasi. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B-nya ada A, B, dan C. Di sini relasinya dinyatakan dengan diagram panah. Ada panahnya. 1 ke A, kemudian 2 ke B, kemudian 4 ke B. Sekarang, apakah ini relasi? Ini adalah relasi. Kenapa? Karena himpunan A-nya itu anggotanya 1, 2, 4. Jadi himpunan A-nya ada di sini. Jadi ini 1, A, 2, B, 4, B. Ini satu anggota himpunan A. Jadi yang di depan-depan ini 1, 2, 4. Itu anggota himpunan A. Sedangkan B, himpunan B-nya yang bagian kedua ini. Kalau kemarin kita pelajari tentang koordinat Kartesius, ini adalah absis, ini adalah ordinat. Jadi ordinatnya adalah A, B dengan B. Ternyata terdapat pada himpunan B. Ini relasi. Tidak ada yang melenceng dari himpunan A dengan himpunan B. Kenapa himpunan kosong merupakan relasi? Karena himpunan kosong itu anggotanya tetap himpunan A dengan himpunan B. Tidak ada pasangan-pasangan yang terjadi. Jadi dia tetap. Berarti himpunan kosong juga termasuk relasi. Sekarang kita lihat contoh yang bukan relasi. 1, A, 3, B, 5, B. Kita lihat absisnya yang di depan. 1, 3, 5. Apakah 1, 3, 5 ini merupakan anggota himpunan A? Tentunya bukan. Kenapa? Karena ada 5 bukan anggota himpunan A. Sehingga pasangan berurutan ini bukan relasi. Jadi dia bukan relasi karena 5 ini bukan anggota himpunan A. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyatakan relasi. Di sini ada masalah 3.3. Di sini panjang tesnya. Tentu kita pusing untuk menyatakan masalah ini. Masalah ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan diagram panah untuk lebih mempermudah. Kemudian diagram Kartesius. Kemudian bisa juga dengan pasangan berurutan. Ini akan kita pelajari berikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk penyajian relasi. Jadi bentuk penyajian relasi ada 3. Yang pertama tadi diagram panah. Kemudian koordinat Kartesius. Yang ketiga adalah pasangan berurutan. Yang pertama diagram panah. Untuk diagram panah kita buat gambar seperti ini. Jadi himpunan A kita tempatkan di awal.
Jadi himpunan A-nya adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B. Jadi A, B, C. A, B, C. Nah, sekarang relasinya kita contohkan saya seperti ini. 1 ke A, 2 ke B, 4 ke B. Nah, ini relasinya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana dengan koordinat kartesius? Kita sudah pelajari bahwa koordinat kartesius ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Tetapi di sini yang negatifnya kita hilangkan saja karena tidak kita gunakan. Kemudian di sini di bawah kita hilangkan juga. Jadi koordinatnya yang positif saja. Kemudian untuk koordinat kartesius ini, untuk sumbu X-nya bisa berbeda dengan sumbu Y-nya. Tergantung dari masalah yang kita contohkan. Jadi himpunan A kita tempatkan di sumbu X, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sesuai yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Kita tempatkan di sini titik penyambung antara sumbu X dengan sumbu Y. Hanya 0 di sini ya. Sekarang kita lihat pasangan berurutannya. 1 ke A. Berarti 1 ke A. Berarti titiknya di sini. Kemudian 2 ke B. Berarti 2, kemudian B. 4 ke B. Berarti 4 ke B. Ini posisinya di sini. Ini koordinat kartesius. Dari sini akan kelihatan bahwa ternyata B mempunyai pasangan, ada 2 pasangannya, yaitu 2 dan 4. Seperti di sini. Kalau di sini dalam bentuk diagram panah kelihatan dia bercabang. Sekarang kita lihat pasangan berurutannya. Untuk pasangan berurutannya adalah 1, A, kemudian 2, B, kemudian 4, B. Sesuai yang ada diagram panah ini. Selanjutnya kita lihat latihan. Untuk latihan kali ini, relasi dapat dibuat dari himpunan A 4, 9, 16, 25. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kurang dari. Ya. Bagaimana kalau dia kurang dari? 4 ke 1. Apakah kurang dari 4 ke 1? Tidak. 4 ke 2? Tidak. 4 ke 3? Tidak. 4 ke 4? Justru sama. 4 ke 5. Jadi yang bisa adalah 4 ke 5. Karena kalau kurang dari berarti di sini harus bilangannya kecil dibandingkan dengan bilangan di sini. Yang bisa hanya cuma 4 dengan 5. Ini hubungannya 4 ke 5. Sekarang kita lihat koordinat kartesiusnya. Posisinya cuma seperti ini. 4 dengan 5. Jadi pasangan berurutannya adalah 4,5. Selanjutnya, relasi yang dibuat dari himpunan A, ini himpunan B. Akar dari. Ini. Apakah 4 akar dari 1? Tentunya tidak. 4 akar dari 2? Tidak. 4 akar 3? Dari 3? Tidak. Jadi himpunannya adalah himpunan kosong. Kalau ini dibalik, tentu ada diagram panahnya. Jadi himpunan kosong, pasangan berurutannya, koordinat kartesiusnya juga kosong. Selanjutnya, kelipatan dari. Iya. Apakah 4 kelipatan dari 1? 4 kelipatan dari 1? 4 kelipatan dari 4. Karena 4 kali 1, 4. 9 kali 4. Apakah 4 kelipatan dari 2? Iya. Oke. Selanjutnya, kuadrat dari. Ya, ini seperti tadi akar, kemudian kuadrat dari. Untuk kuadrat dari, perhatikan 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Seperti ini koordinat kartesiusnya, kemudian pasangan berurutannya
Diurut dari yang pertama ke sampai yang terakhir. Iya. Oh, ini 25 ya. Ini 25. Di sini juga harus 25. Oke, sekarang kesimpulan kita adalah apa itu relasi? Relasi adalah aturan atau hubungan suatu himpunan ke himpunan yang lain. Kemudian relasi itu terdapat dua himpunan atau lebih. Kemudian mempunyai hubungan, kemudian dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya masih terkait dengan relasi dan fungsi. Jadi mungkin kita akan bahas tentang fungsi, apa itu fungsi, dan bagaimana menyatakan himpunan itu adalah satu fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.